Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhas syabab. Kaifa halukum jami'an? Taib, alhamdulillah inni bi khairin aydan. Taib, a'tarifu nafsi ismi Putri Darufika. Ana muhadiratikum al-yawm limadatil lughah al-arabiyyah. Fi hadhil fursah al-ghaliyah wan nafisah yasurruni an ubaligha lakum an hadhil madah yani madatil lughah al-arabiyyah wa khasatan li mawdu'in nahwi wa khasatan li madatin nahwi anil jumlah al-ismiyah. Mada mawdu'una al-yawm? Baik, mawdu'una anil jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Taib, qabla an natahaddatsa wa nahtuwa ila ma hiyal jumlah al-ismiyah wa ma khasaisuhu wa ma ta'rifuhu wa mal al-amthilah min hadhihi al-jumlah. Na'rif awalan ma hiya al-jumlah, ya. Qabla an na'rif ma hiya al-jumlah al-ismiyah, nahnu nufasil ma hiya al-jumlah. Al-jumlah kama arafna yakni at-tarkib alladhi tatakawwan min kalimatain wa lahu ma'na tamatan. Atau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan kata sempurna, yaitu susunan yang terdiri dari dua kata atau lebih, atau simpelnya biasa kita sebut dengan kalimat. Kalimat sempurna yang terdiri dari ada subjek, kemudian predikat. Nah, itu al-jumlah. Kemudian kita masuk ke dalam definisi mahiyal jumlah al-ismiyah. Teman-teman mahasiswa semuanya, ada yang sudah pernah belajar apa itu jumlah ismiyah? Taib, al-jumlah al-ismiyah yaitu jumlah allati tubda'u bil ismi wa laysa fihi al fi'lu, ya. Jadi jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang mana terdiri dari isim, kemudian dimulai dengan isim dan tidak ada di dalamnya kata verba atau kata fi'il. Taib, contohnya yaitu al-masjidu kabirun. Oke, silakan teman-teman melihat dari contoh yang ada di papan tulis. Al-masjidu kabirun. Kalau kita menganalisa, al-masjidu ini adalah isim. Isim itu kata benda, ya, bukan kata kerja. Jadi isim itu bisa manusia, bisa benda mati, tumbuhan dan lain sebagainya. Berarti al-masjidu ini adalah isim, ya, isim. Kemudian kabirun. Kabirun ini isim atau fiil? Isim, betul. Nah, al-masjidu kabirun yaitu al-jumlah allati tubda'u bil ismi, ya, walaysa fihi al-fi'lu. Jadi ada isim dan tidak ada fi'il di dalamnya. Nah, ini disebut dengan jumlah ismiyah. Kemudian, kalau teman-teman masih bingung, simpelnya jumlah ismiyah ini adalah jumlah yang mana mubtada atau subjek dan predikat. Nah, si predikat ini adalah penjelasan atau biasanya menjelaskan sifat atau bentuk dari si mubtada atau si subjek. Jadi si predikat ini adalah merupakan penjelas atau biasanya sifat. Contohnya al-masjidu kabirun. Jadi masjid itu besar. Jadi si besar ini adalah penjelas dari yang pertama. Jadi menjadikan kata tersebut bermakna dan jelas bagi si pendengar. Dia bisa memahami ketika dia mendengar kalimat tersebut. Sampai di sini paham ya? Contoh dari al-jumlah al-ismiyah. Kemudian pokok selanjutnya itu adalah mahya al-khosais lil jumlah al-ismiyah, ya. Jadi bagaimana sih kita bisa membedakan itu jumlah al-ismiyah atau bukan? Nah, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri atau karakteristik dari jumlah al-ismiyah, ya. Dalam beberapa referensi disebutkan bahwasanya karakteristik dari jumlah al-ismiyah itu sangat banyak sekali, ya. Ada yang dari umum dan pokok kemudian menuju ke yang khusus sekali dan sangat rinci. Tapi dalam pertemuan kali ini untuk memukadimah kepada teman-teman semua, materi kita hari ini membahas tentang ciri-ciri yang umum yang sering kita temukan, ya. Dan nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan bahas lebih khusus, ya. Oke, ciri-ciri yang pertama al-khosais al-ula lil jumlah al-ismiyah, yaitu yang pertama ayyakunal khobar mutasawin lil mubtada, ya. Khobar itu seperti yang kita tahu adalah predikat kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian mubtada itu adalah subjek. Jadi khobar itu harus sesuai dengan subjek, ya. Khobar harus sesuai dengan dengan subjek. Subjek itu biasa kita sebut dengan mubtada, kemudian khobar ini adalah subjek, mubtada dan khobar, ya.
Khobar sesuai dengan mubtada, atau di sini bisa disebut dengan subjek. Oke, contohnya yaitu kita membagi yang nomor pertama ini menjadi 3 poin. Yang pertama, poin pertama itu adalah menyesuaikan sesuai dengan klasifikasi gender. Jadi dalam bahasa Arab itu ada gender perempuan dan laki-laki, atau yang bisa kita sebut itu mudzakkar dan muannas. Apabila maksudnya seperti apa? Yaitu apabila mubtadanya ini adalah bergender mudzakkar atau maskulin, yang mudzakkar atau maskulin, maka khobarnya juga harus maskulin atau mudzakkar, yaitu yang pertama mudzakkar ya. Nah, ini apabila mubtadanya ini mudzakkar, contohnya al-mu'minu karimun ya. Al-mu'minu adalah mudzakkar, kemudian karimun juga harus mudzakkar ya. Ya, jadi khobar itu harus mengikuti mubtada atau predikat mengikuti subjek. Apabila subjeknya itu adalah maskulin atau mudzakkar, maka khobarnya juga harus maskulin atau mudzakkar. Kemudian yang poin yang kedua itu adalah sesuai dengan yang pertama mudzakkar, yang ini adalah muannas. Ya, apabila mubtada ini adalah muannas atau biasa kita sebut dengan feminim istilahnya ya, muannas, al-mu'minatu karimatun. Al-mu'minatu karimatun. Jadi apabila mubtadanya ini adalah muannas atau biasa yang kita sebut dengan feminim, maka khobarnya juga harus muannas. Kemudian apa sih ciri-cirinya muannas? Ciri-cirinya muannas itu adalah biasanya selain dia kata-kata perempuan, nama perempuan, maka dia biasa diakhiri dengan tak marbutoh, yaitu tak bulat ya, bukan tak tanis atau tak yang terbuka. Jadi ini salah satu ciri-ciri untuk membedakan itu muannas atau mudzakkar ya ustadzah. Nah, ini muannas karena dia ditutup dengan tak marbutoh. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang poin yang ketiga itu menyesuaikan dengan jumlah bilangannya ya. Kenapa saya maksud menyesuaikan dengan jumlah bilangan? Sesuai bilangan. Sesuai bilangan di sini bagaimana maksudnya? Ini saya hapus ya karena tidak cukup papan tulisnya. Yaitu sesuai dengan bilangan. Yang dimaksud dengan sesuai bilangan di sini adalah dalam klasifikasi bahasa Arab, bilangan itu terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama itu adalah tunggal atau biasa kita sebut dengan mufrad. Kemudian yang kedua itu ada istilah ganda atau kita sebut dengan musanna. Kemudian yang ketiga ada istilah plural atau yang biasa kita sebut dalam bahasa Arab itu adalah jamak ya. Yang pertama yaitu ketika si mubtada ini masih dalam konteks khobar mengikuti mubtada. Apabila mubtadanya ini adalah jumlah yang bentuknya itu mufrad, contohnya ya, masih contoh yang pertama tadi, al-mu'minu karimun ya. Ini tunggal ya, ini tunggal. Yang pertama itu adalah tunggal. Ya, al-mu'minu karimun. Jenis tunggal dan maka khobarnya pun tunggal. Subjek atau mubtadanya tunggal, kemudian khobar atau predikatnya juga tunggal. Kemudian jenis yang kedua itu adalah musanna atau ganda ya. Dalam bahasa Arab kita sebut dengan ganda, musanna. Yang ini tunggal tadi disebut dengan mufrad, yaitu al-mu'minani, karimani. Oke, salah satu ciri-ciri khusus yang menjadi momok dari ganda ini adalah dia ketambahan alif dan nun ya. Berarti dia adalah ganda atau musanna. Maka apabila si mubtadanya ketambahan alif nun, mu'minani, di sini juga harus ketambahan alif nun, karimani. Jadi seperti itu ya. Teman-teman bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu adalah pertama tunggal atau mufrad, kemudian ganda atau musanna. Yang ketiga itu adalah jamak. Jamak itu biasanya kita sebut dalam bahasa Indonesia plural ya, atau double ya, plural. Yaitu plural itu jamak. Yaitu yang kedua tadi mu'minani sebagai ciri-ciri dari ganda atau musanna. Kemudian kalau jamak itu biasanya al-mu'minuna, karimuna. Jadi di sini ada ciri-ciri khas ya. Jadi ketika plural atau jamak itu biasanya ketambahan
waw dan nun atau ya dan nun. Al-mu'minina karimina, al-mu'minuna karimuna. Jadi mengikuti. Jadi ketika al-mubtada'nya itu dalam mu'minani, di sini tidak boleh karimuna. Ketika di sini al-mu'minu tidak boleh karimuna, tapi harus karimun. Jadi menyesuaikan. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ciri-ciri dari sebenarnya jumlah ismiyah ini sangat mudah bisa dikenali ya. Kemudian gimana bisa dipahami? Baik, kalau sudah paham kita masuk ke khosois yang kedua. Ini khosois yang pertama yang mana tadi punya 3 poin. Kemudian khosois yang kedua ini adalah jumlah ismiyah itu selalu diawali dengan kalimah. Kalimah itu kata ya kalau dalam bahasa Indonesia, kata yang mengandung ma'rifah, yaitu ciri-ciri ma'rifah itu alif lam, yaitu dimulai dengan kata ma'rifah. Kata ma'rifah itu kita ini saja alif lam ya. Jadi kata ma'rifah itu sering masyhur kita sebut dengan diawali dengan alif lam ya. Jadi jumlah ismiyah itu diawali dengan alif lam dan tidak boleh nakiroh ya. Ini untuk sementara kita pahami seperti ini. Contohnya kayak yang seperti kita tadi, al masjidu. Al masjidu ini termasuk muannas atau mudzakkar? Oke, mudzakkar berarti al masjidu kabirun atau kabirotun. Taib, kabirotun. Nah, simpelnya seperti itu. Oke, teman-teman bisa dipahami ya semuanya ya. Oke, ini merupakan 2 khosois kabirun. Oke, berarti teman-teman tidak mengantuk ya. Pintar. Al masjidu kabirun. Jadi begini contohnya sudah diawali dengan alif lam dan tidak nakiro. Oke, sampai sini bisa dipahami ya semuanya ya. Ada 2 khosois yang kita bahas dalam jumlah ismiyah ini, yaitu mafhumul jumlah al-ismiyah, kemudian khosoisul jumlah al-ismiyah yang terdiri dari 2 poin besar. Kemudian 1 poin yang pertama memiliki 3 pembagian ya, yang mana tadi sudah kita jelaskan di sini. Nah, bagi teman-teman kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman bisa mengulangi kembali ya materi yang nanti kita bahas. Jadi kalau misalkan ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Oke, sampai sini kita tutup materi kita. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.